Assalamualaikum, selamat sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya untuk melakukan aksi nyata dalam pelatihan mandiri Merdeka Belajar. Pada topik 1 Merdeka Belajar, ada setidaknya 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik 1 Merdeka Belajar, terdapat 5 modul yang akan memudahkan kita memahami tentang Merdeka Belajar itu sendiri. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu Guru, dalam topik ini terdapat 5 modul yang kami pelajari. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Di dalam modul yang pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik tentunya harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks dan zaman. Dan yang terakhir, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas bagaimana cara kita mendidik dan mengajar dalam kurikulum merdeka? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang pernah kita pakai saat ini perlu dirubah, yaitu diantaranya. Yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan serta menyeragamkan pembuatan tugas. Modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita sebagai guru seharusnya menyesuaikan dengan kuadrat keadaan, yang mana kodrat keadaan terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman, isi dan irama disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Selain itu juga, dalam pendampingan murid, kita harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentrik. Dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, guru diharapkan mampu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa dengan cara yang pertama, melatih keberanian pendapat atau olah akal. Kemudian mengasah perasaan dan perilaku atau olah hati. Yang ketiga yaitu memunculkan kehendak atau olah karsa. Selanjutnya yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang kedua, yaitu setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda di mana disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya tersebut. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid tersebut. Yang keempat, menerapkan sistem among dan semboyang Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sungtulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang kelima, yaitu menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Baiklah sekian ringkasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak Guru semuanya. Terima kasih.